Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen mata kuliah manajemen bimbingan dan konseling dan yang kami cintai rekan-rekan kelas MPI 4C semua. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis kebutuhan bimbingan dan konseling. Sebelum kita membahas analisis kebutuhan bimbingan dan konseling, kita harus mengetahui bagaimana cara menyusun program bimbingan dan konseling itu sendiri. Adapun dalam penyusunan program bimbingan dan konseling, di sini saya menjelaskan dua tahap, yaitu tahap persiapan dan tahap perancangan, preparing and design. Dalam penyusunan program bimbingan dan konseling, ada dua tahapan yang harus dilakukan oleh seorang guru BK atau konselor, yaitu tahap persiapan dan tahap perancangan. Di dalam tahap persiapan, seorang guru BK atau konselor harus melakukan asesmen kebutuhan untuk mengungkapkan permasalahan-permasalahan yang sedang dialami oleh siswa dengan alat ukur atau instrumen tertentu. Maka setelah itu akan terlihat terungkap kebutuhan peserta didik sehingga dapat diberikan perlakuan terhadapnya dalam bentuk pelayanan. Setelah tahap persiapan dilakukan, ada namanya tahap perancangan. Tahap perancangan ini dimulai dengan penyusunan program tahunan hingga program semester. Kedua tahap tersebut sama pentingnya dan harus dilakukan dengan sebaik mungkin. Baiklah, kita beralih mengenai analisis kebutuhan bimbingan dan konseling. Yang pertama yaitu ada persiapan dalam analisis kebutuhan bimbingan dan konseling. Apa saja persiapan dalam analisis kebutuhan bimbingan dan konseling? Dalam persiapan analisis kebutuhan bimbingan dan konseling, ada 3 persiapan yang harus kita persiapkan, yaitu asesmen kebutuhan, aktivitas mendapatkan dukungan unsur, dan dasar perencanaan analisis kebutuhan siswa. Yang pertama yaitu asesmen kebutuhan. Dalam kegiatan asesmen kebutuhan, terdapat sejumlah langkah-langkah. Langkah pertama yaitu identifikasi data yang dibutuhkan untuk penyusunan program layanan. Adapun langkah awal dalam asesmen kebutuhan adalah menentukan data yang akan diukur atau diungkap untuk kepentingan penyusunan program layanan bimbingan dan konseling. Adapun data yang perlu diungkap antara lain yaitu data tentang tugas-tugas perkembangan, permasalahan, dan prestasi peserta didik atau konseli. Yang kedua yaitu memilih instrumen pengumpulan data sesuai kebutuhan. Adapun instrumen tersebut dapat berupa angket, DCM, AUM, PTSDL, AUM umum, AKPD maupun SKPD. Yang ketiga yaitu mengumpulkan, mengolah, menganalisis, dan menginterpretasi data hasil asesmen kebutuhan. Persiapan yang kedua yaitu aktivitas mendapatkan dukungan unsur. Upaya untuk mendapatkan dukungan dapat dilakukan dengan beberapa cara. Misalnya konsultasi, rapat koordinasi, sosialisasi, dan persuasi. Kegiatan ini dapat dilakukan sebelum menyusun program maupun selama penyelenggaraan program bimbingan dan konseling. Hasil konsultasi, rapat koordinasi, sosialisasi, dan persuasi tergambar pada kebijakan yang mendukung terselenggaranya program. Fasilitas untuk pelaksanaan program, kolaborasi, dan sinergitas kerja dalam penyelenggaraan program bimbingan dan konseling. Adapun persiapan terakhir yaitu dasar perencanaan analisis kebutuhan siswa. Perencanaan program bimbingan dan konseling didasarkan pada landasan filosofis dan teoritis bimbingan dan konseling.
Adapun landasan ini berisi keyakinan filosofis dan teoritis. Misalnya, bahwa semua peserta didik atau konseling itu unik dan harus dilayani dengan penuh perhatian. Setiap peserta didik dapat meraih keberhasilan. Untuk mencapai keberhasilan tersebut dibutuhkan upaya kolaboratif. Program bimbingan dan konseling merupakan bagian integral dari proses pendidikan. Dan juga program bimbingan dan konseling dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan setiap peserta didik. Selanjutnya yaitu ada langkah-langkah dalam pelaksanaan analisis kebutuhan bimbingan dan konseling. Dalam analisis kebutuhan bimbingan dan konseling, terdapat 5 langkah yang harus kita persiapkan, yaitu langkah yang pertama identifikasi data, yang kedua aplikasi instrumentasi, yang ketiga himpunan data, yang keempat analisis data, dan yang terakhir tindak lanjut. Yang pertama yaitu identifikasi data. Kegiatan identifikasi data ini bermaksud untuk meneliti, menelaah, mencari, menemukan, mengumpulkan, meneliti, mendaftarkan, mencatat data dan informasi. Data yang telah diperoleh nantinya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan bimbingan dan konseling. Selain itu juga dapat dimanfaatkan untuk pendukung serta mempermudah dalam menyusun rencana program BK yang akan dilaksanakan. Adapun langkah selanjutnya yaitu aplikasi instrumentasi. Aplikasi instrumentasi bimbingan konseling bermaksud mengumpulkan data dan keterangan tentang peserta didik, baik secara individual maupun kelompok. Keterangan tentang lingkungan peserta didik dan lingkungan yang lebih luas, termasuk di dalamnya informasi pendidikan dan jabatan. Pengumpulan data ini dapat dilakukan dengan berbagai instrumen, baik tes maupun non-tes. Aplikasi instrumentasi ini biasanya juga dilakukan untuk mendukung penyelenggaraan jenis-jenis layanan dan kegiatan pendukung. Mulai dari perencanaan program, penetapan individu, menetapkan materi layanan sebagai bahan evaluasi dan pengembangan program. Adapun langkah yang selanjutnya yaitu himpunan data. Himpunan data ini mencakup semua usaha untuk memperoleh data tentang siswa, menganalisis dan menafsirkan data serta menyimpan data itu. Dalam hal ini salah satu di antara tugas guru BK dalam melaksanakan segenap program kegiatan pendukung, serta himpunan data merupakan bagian dari kegiatan pendukung. Kegiatan penyelenggaraan himpunan data ini meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi, dan laporan. Langkah yang selanjutnya yaitu analisis data. Tahapan analisis sangat terpenting pada jenis data dan informasi yang telah diperoleh selama proses pengumpulan data. Data dan informasi yang diperoleh dari hasil angket dan sejenisnya biasanya dianalisis secara kuantitatif dan disajikan dalam bentuk frekuensi, presentasi, dan grafik. Sedangkan data informasi yang didapat dari observasi dan wawancara biasanya dianalisis secara kualitatif. Adapun langkah yang terakhir yaitu tindak lanjut. Kegiatan tindak lanjut merupakan salah satu komponen manajemen program yang esensial dalam program bimbingan dan konseling. Tanpa adanya kegiatan ini, maka dapat dipastikan bahwa penyelenggaraan pelayanan BK di sekolah belum berjalan secara optimal. Selanjutnya yaitu pihak-pihak yang berperan dalam analisis kebutuhan bimbingan dan konseling. Adapun pihak-pihak yang berperan dalam analisis kebutuhan bimbingan dan konseling, di sini saya mengambil
ruang lingkupnya itu di sekolah, yaitu kepala sekolah, guru wali kelas, dan guru mata pelajaran. Lalu apa saja peran-peran dari setiap pihak-pihak tersebut? Pihak kepala sekolah dalam analisis kebutuhan bimbingan dan konseling, yaitu membantu guru pembimbing dalam melaksanakan tugas-tugasnya khusus di kelas dan menjadi tanggung jawabnya. Yang kedua yaitu penentuan staf personil bimbingan dan konseling. Yang ketiga yaitu penyusunan program bimbingan dan konseling. Yang keempat yaitu sosialisasi dan penetapan program bimbingan dan konseling pada sivitas sekolah sebagai bagian dari program pendidikan. Yang keempat yaitu penyediaan kelengkapan sarana dan prasarana yang diperlukan dalam kegiatan bimbingan dan konseling. Pemantauan dan supervisi terhadap pelaksanaan bimbingan dan konseling. Pengembangan kerjasama dengan instansi atau profesi lain yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan bimbingan dan konseling. Yang terakhir yaitu pengembangan program bimbingan dan konseling termasuk pembinaan dan pelatihan personil bimbingan dan konseling. Selanjutnya itu peran wali kelas. Adapun peran wali kelas dalam analisis kebutuhan bimbingan dan konseling ini, yang pertama yaitu membantu guru pembimbing dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Yang kedua, membantu guru mata pelajaran dalam melaksanakan peran pelaksanaan pelayanan bimbingan dan konseling khusus di kelas yang menjadi tanggung jawabnya. Yang ketiga, membantu memberikan kemudahan bagi peserta didik yang menjadi tanggung jawabnya dalam layanan atau kegiatan bimbingan dan konseling. Yang keempat yaitu berpartisipasi aktif dalam kegiatan bimbingan dan konseling. Dan yang kelima, mengalihtangankan peserta didik yang memerlukan layanan bimbingan dan konseling. Adapun peran guru mata pelajaran dalam kegiatan bimbingan dan konseling ini yaitu membantu memasyarakatkan pelayanan bimbingan dan konseling kepada siswa, membantu guru pembimbing atau konselor mengidentifikasi siswa-siswa yang memerlukan layanan bimbingan dan konseling, serta pengumpulan data tentang siswa-siswa tersebut. Selanjutnya yaitu mengalih tangankan siswa yang memerlukan pelayanan bimbingan dan konseling kepada guru pembimbing. Selanjutnya menerima siswa alih tangan dari guru pembimbing atau konselor. Selanjutnya membantu mengembangkan suasana kelas, hubungan guru siswa, dan hubungan siswa-siswa yang menunjang pelaksanaan pelayanan bimbingan dan konseling. Selanjutnya yaitu memberikan kesempatan dan kemudahan kepada siswa yang memerlukan layanan atau kegiatan. Selanjutnya yaitu berpartisipasi dalam kegiatan khusus penanganan masalah siswa seperti konferensi kasus. Dan yang terakhir, membantu pengumpulan informasi yang diperlukan dalam rangka penilaian pelayanan bimbingan dan konseling serta upaya tindak lanjutnya. Adapun kesimpulannya yaitu diharapkan kepada guru BK agar terus melaksanakan kegiatan analisis kebutuhan siswa secara efektif dan efisien. Hal ini dapat ditempuh dengan melakukan berbagai persiapan terkait analisis kebutuhan siswa. Selanjutnya melaksanakan kegiatan tersebut sesuai dengan langkah-langkah yang telah ditetapkan. Selain itu, BK dapat melaksanakan kegiatan BK secara menyeluruh. Artinya, pelayanan BK tidak hanya diberikan kepada siswa bermasalah. Pelayanan BK tidak hanya diberikan kepada siswa bermasalah saja, melainkan juga harus diberikan pada siswa lainnya yang ada di sekolah, guna terwujudnya berbagai fungsi BK khususnya fungsi pencegahan. Baiklah, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf atas segala kekurangan yang telah saya jelaskan ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.